Halo guys, berjumpa lagi dengan Teh Jawir. Dalam video kali ini, saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang SSD M-SATA dan juga tentang W1 mini card. W1 di sini maksudnya adalah Wireless Wide Area Network. Sebenarnya guys, W1 itu bentuknya seperti ini guys. Nah, ini dia. Dia bentuknya seperti mini card ya. Sebenarnya ada juga orang yang bilang ini sebagai mini PCIe gitu ya. Tapi lebih terkenal sih dibilang sebagai W1 card. Slotnya ini juga guys ya. Ini namanya ya, secara resminya sih namanya W1 slot gitu. Kalau di ThinkPad ya. Yang saya tahu dengan pasti ThinkPad generasi ketiga itu pasti punya tuh ya, W1 slot gitu. Tapi guys, pada kenyataannya W1 slot ini bisa juga ditancepin atau dicolokin oleh SSD M-SATA guys ya, yang bentuknya seperti ini guys. Nah ini, jadi memang slotnya sama guys ya, slotnya sama ya, slotnya sama nih antara SSD M-SATA dengan W1 mini card. Tapi memang ini karena tulisannya dia terbalik guys ya, jadi saya, nah gini, ini SSD M-SATA ya. Nah tuh X300 SSD M-SATA 512 GB SanDisk ya. Jadi memang slotnya sama guys ya, ini slotnya sama begini ya, sama slotnya. Jadi slot yang dipakai sama, yaitu slot W1 mini card ya, ini sama slotnya. Tapi memang pada saat slot itu ditancepin W1 ya, dia bekerja sebagai modem gitu. Ya tentunya W1 card ini juga butuh SIM card ya guys. Dan juga yang saya punya nih W1 nya, kalau kita lihat ya, dia di bawah sini guys ya, dia mendukung 4G nih, sudah 4G nih. Dan juga dia punya nomor IMEI sendiri nih di tengah-tengah sini nih ya, nomor IMEI. Jadi memang dia butuh SIM card gitu ya. Nanti kita tunjukin di mana biasanya ditaruh SIM cardnya gitu. Begitu card ini kita tancapkan di W1 slot, maka dia berfungsi sebagai modem dengan menggunakan SIM card dan mendukung 4G. Tapi kalau di W1 slot itu kita tancepin ini guys ya, SSD M-SATA, maka dia akan berfungsi sebagai SSD gitu. Slotnya hanya satu dalam setiap unit ThinkPad, tapi dia bisa berfungsi sebagai W1 card ya, atau modem, atau dia bisa juga berfungsi sebagai SSD M-SATA. Jadi kita harus memilih apakah kita mau menggunakan slot itu sebagai modem ya, sebagai modem ini, atau kita mau menggunakan slot itu sebagai SSD M-SATA ya. Nah, kalau kita mau menggunakan slot itu sebagai SSD M-SATA ya, nah speednya itu akan mengikuti speed dari SATA 2 guys ya. Jadi M-SATA ini kalau kita tancepin ke slot W1 itu ya, ke slot W1 card, dia akan mengikuti speed SATA 2 guys. Tapi meskipun begitu, SATA 2 pun sudah jauh lebih cepat daripada hard disk dan jauh lebih stabil. Karena saya sudah mencobanya sendiri ya guys, jadi saya sudah menginstall
SSD M-SATA ini pada laptop saya yang X230 ya. Dan videonya sudah saya taruh di YouTube. Jadi kalau kalian mau lihat ya, link videonya sudah ada di bagian deskripsi dari video ini. Silahkan dilihat ya guys. Nah sekarang tempat W1 slotnya ya guys, di setiap seri ThinkPad generasi ketiga yang saya punya ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar ya guys. Oke. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe ya guys, supaya saya bisa lebih bersemangat untuk membuat video-video lain yang lebih bermanfaat. Nah, sekarang kalau kita lihat ya guys, untuk X230. Nah, ini. Slot W1 cardnya itu ada di sini ya guys. Di bagian palm rest. Saya sudah buat videonya untuk menginstall SSD M-SATA ya. Silahkan kalian klik linknya di bagian deskripsi dari video ini untuk melihat secara detail bagaimana kita menginstall atau menancapkan SSD M-SATA di X230 ya guys. Sedangkan kalau kita tancapkan W1 cardnya di sini ya, kan berarti itu berfungsi sebagai modem dan itu membutuhkan SIM card guys. Nah, SIM cardnya itu sendiri guys ya, ditaruh di dekat baterai guys. Oke guys, jadi untuk laptop ThinkPad yang generasi ketiga yang saya tahu itu tempat untuk SIM cardnya ada di sini ya guys, dekat baterai guys. Jadi kita buka dulu baterainya guys. Nah ini guys ya, kita buka guys. Nah di sini guys ya, di sini tempat SIM cardnya ya guys, di sini. Nah ini guys di sini. Jadi kalau kita masukkan SIM cardnya guys ya. Nah saya pas ada SIM card nih guys. Nah masukinnya gini ya guys. Ini lubangnya di sini ya, di sini lubangnya. Nah kita masukkannya gini ya guys, ini begini. Yang ini ya guys ya, yang ada tanda ini di sebelah sini ya. Kita colokin begini guys ya. Nah begini guys ya posisinya guys ya. Nah begini guys. Oke guys. Jadi begini cara kita memasukkan SIM cardnya ya untuk laptop ThinkPad X230 ya, begini. Nah, setelah masuk begini guys ya. Sekarang kita bisa pasang baterainya kembali guys. Nih guys ya. Nah, gitu guys ya. Kita kunci. Sip. Sudah siap digunakan ya. Nah, sekarang untuk yang seri T430 guys ya. Ini T430. Nah, ini guys ya. Seri T430. Kalau kita lihat W1-nya itu ya, W1 slotnya itu ada di sini guys ya. Di sini. Di sebelah memori. Oke guys, jadi casing penutup ini mesti kita buka dulu ya guys. Dan perlu juga kita ketahui guys bahwa skrup di sini ya dan di sini itu tidak bisa dicopot secara total ya guys dari bagian penutup casing ini guys ya. Jadi kalau kita buka guys ya, oke. Nah itu guys ya, tuh begitu guys. Kalau kita putar terus dia akan bunyi seperti
lepas gitu dari kuncian yang di bawahnya guys ya. Jadi begini guys tuh. Dan ini pun tidak bisa lepas begitu aja, masih dicongkel sedikit pakai kuku guys ya. Nah gini tuh. Nah kalau casing bagian penutup ini agak sulit dibuka guys, kita bisa goyang-goyangkan ke kanan dan ke kiri ya guys, gini-gini guys tuh, gitu-gitu ya guys. Nah gitu guys, jadi mudah untuk dibuka ya guys. Nah gitu guys. Jadi memang kedua skrup ini guys ya tidak bisa dicopot dari bagian casing ini guys ya. Saya ingatkan lagi karena ada beberapa orang yang ingin mencoba untuk mencopot skrup ini ya, akhirnya pecah gitu casing ini. Jadi di seri T430 ini guys ya, memang tempat dari slot W1 itu ya cukup mudah dijangkau gitu ya. Jadi paling gampang tuh di seri 430 di sini guys ya. Tempat SIM cardnya itu sendiri guys ada di sini ya guys, di dekat baterai. Jadi kita buka dulu baterainya. Nah ini guys. Nah di sini ada pita plastik ya guys. Ini bisa kita tarik pita plastiknya ya untuk mengeluarkan SIM card yang ada di dalam sini. Jadi kita bisa buka guys. Nah itu guys ya, sudah kebuka ya, sudah ketarik ya. Nah ini guys ya, sudah keluar tuh SIM cardnya. Nah ini, nah gini guys. Nah kemudian bisa kita tarik dengan tangan kita guys, begini ya. Nah gini guys. Nah dalam video ini kita hanya sebatas tahu aja ya guys, tahu tentang tempat SIM cardnya gitu guys ya, dan juga tempat slotnya. Oke guys, untuk sementara laptop seri T430 ini saya akan biarkan terbuka dulu ya guys. Sedangkan untuk W530, nah ini paling mantep nih ya. Jadi untuk W530 guys, letak dari W1 slot itu sendiri ya. Ini kalau kita lihat guys, serinya seri W530 ya ini. Nah, letak dari W1 slot itu sendiri guys, ada di sini ya guys. Di bawah keyboard di sini nih. Sekitar sini. Karena bukanya cukup repot guys ya, jadi kita nggak akan buka sekarang gitu guys ya. Dan letak SIM cardnya sendiri seperti biasa ada di dekat baterai guys ya. Hampir sama dengan seri yang sebelumnya, ada di sini guys ya, di dekat baterai. Iya. Ini kalau kita lihat guys. Nah, di sini guys. Nih. Ada gambar seperti SIM card gitu ya, tuh. Ini bisa kita masukkan SIM card di sini. Nah, di sini guys, tuh. Ini guys, ya SIM cardnya. Coba kita masukin ke sini. Nah, gitu. Nah, kalau untuk seri W530 ini, karena memang bodinya yang cukup besar, jadi SIM cardnya ini bisa masuk semua ya guys, dengan sempurna tuh begini. Dan dia juga pakai sistem pair ya, atau pegas. Nah, kalau kita mau keluarkan lagi SIM cardnya, tinggal kita tekan lagi guys ya, begini. Nah, gitu, dia sudah keluar sendiri. Lebih mudah lah inilah ya, untuk seri W530. Tuh, tekan lagi tuh, ya. Sampai pol. Terus kalau kita mau keluarin, tekan lagi. Nah, gitu. Cukup mudah ya guys. Jadi memang untuk W530 memang lebih lega ya slotnya.
Oke guys, ini kita tutup dulu guys. Oke. Oke guys, sekarang kita akan mencoba untuk memasang W1 card dan juga SSD M-SATA-nya guys, ke sini ya guys, ke slot W1 ini. Nah, ini guys ya. Pertama kita copot dulu guys skrup yang ada di sini ya. Nanti kita akan gunakan skrup ini sebagai pengunci dari card yang akan kita tancapkan ya, supaya lebih paten gitu, tidak goyang-goyang ya. Kita akan gunakan skrupnya sebagai pengunci. Hasil dari percobaan saya, tidak semua obeng bisa digunakan untuk memutar skrup pada W1 slot. Jadi ini obeng yang saya gunakan ya, yang ternyata bisa digunakan untuk memutar skrup pada W1 slot. PH1 nih kalau nggak salah nih guys ya. Nah ini kita copot dulu ya guys. Oke. Nah ini guys ya. Memang kecil banget nih skrupnya guys ya. Jadi harus hati-hati juga. Nah yang pertama kita akan coba untuk memasang SSD M-SATA ya guys. Ini SSD-nya. SanDisk X300 SSD M-SATA 512 GB ya. Kita akan coba pasang di sini ya guys. Nah, ini supaya lebih jelas ya guys, saya perjelas lagi. Jadi ini miring ya guys ya, miring. Seperti kita menancapkan memori itu hampir sama guys ya. Jadi ini miring, kita colokin begini. Nah, oke. Masih miring nih guys, tuh masih miring guys ya. Sekarang kita tekan ke bawah guys, begini. Nah, begini. Sekarang bisa kita skrup di sini ya, dengan menggunakan skrup yang tadi kita copot ya guys. Maaf, ini mesti saya taruh di bawah ya, begini. Oke. Dan ini skrupnya ya. Kecil banget nih guys skrupnya, jadi harus berhati-hati ya guys tuh. Jangan sampai hilang guys ya. Oke guys, jadi ini kita tekan dulu ke bawah. Gini. Dan kemudian bisa kita skrup ya guys di sini. Nah, begini. Oke. Sip. Sudah kencang guys ya. Kita bisa lihat di sini guys ya. Tuh, dia udah kencang guys ya. Jadi udah rata sekarang gitu. Oke. Kalau sudah kita tancapkan begini guys ya. Maaf ini terbalik ya hurufnya. Terbalik cardnya. Jadi kalau kita sudah tancapkan begini guys ya, SSD-nya pada slot W1 ini berarti slot W1 ini digunakan sebagai SSD ya guys. Nanti juga sebenarnya dia akan terdetek di BIOS guys ya, sebagai SSD gitu. Tapi dalam video ini saya tidak akan bahas sampai ke sana ya guys. Berikutnya kita akan coba untuk memasangkan W1 card ya guys. Jadi yang ini kita akan copot dulu guys ya. Nah, begini.
Kita akan copot dulu ya guys. Ya. Sekarang kita bisa mencopot SSD M-SATA-nya dulu. Berikutnya kita akan menancapkan W1 card. Ini ya guys, W1 card-nya. Nah, ini guys ya. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, W1 card ini sudah mendukung 4G dan W1 card ini membutuhkan SIM card. Jadi kalau kita lihat, W1 card ini juga memiliki nomor IMEI sendiri. Oke guys. Nah sekarang kita akan coba pasang di slot ini ya guys. Gini guys ya. Nah, tinggal kita tancapkan saja guys begini. Ya. Oke, berikutnya kita tekan ke bawah gini, nanti kita skrup di sini guys ya. Nah, saya taruh dulu guys. Oke. Gini guys. Ya. Nah, sekarang sudah saya skrup ya guys. Gini, jadi lebih paten gitu ya. Nah, ini di sini. Nah, dalam video ini saya tidak akan menginstall W1 card ini ya guys. Jadi W1 card ini belum bisa digunakan. Mungkin dalam video berikutnya kalau saya sempat ya guys, saya akan membuat video tentang instalasi W1 card ini ya, dan kita akan coba untuk browsing menggunakan W1 card ini. Itu juga kalau saya sempat ya guys. Saya pikir cukup sekian untuk video saya kali ini. Dan kalau video saya bermanfaat untuk Anda, silahkan klik tombol like dan share. Dan juga yang paling penting guys, jangan lupa untuk mensupport channel YouTube saya dengan cara mengklik tombol subscribe ya guys. Sehingga saya bisa lebih bersemangat untuk membuat video-video lain yang lebih bermanfaat. Oke guys, sampai jumpa di video saya berikutnya.